Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini proses pekerjaan pembesian pondasi pelkap pada sebuah konstruksi bangunan. Lebih tepatnya rumah tinggal kos. Kali ini kita akan melihat dan membahas mengenai proses pekerjaan pondasi tersebut. Nantinya kita akan bahas mulai dari awal hingga akhir, mulai dari pekerjaan casting, pembesian, berapa besi yang dipakai ukurannya, hingga ke pengecoran. Tak lupa nanti kita akan bahas mengenai pondasi tipe apa yang dipakai. Apakah pondasi dangkal atau pondasi dalam. Dan juga bagaimana cara menentukan pondasi rumah tinggal kos tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari segi desain. Ini sebuah denah rumah kos. Ini denah lantai 1, ini denah lantai 2. Ini rencananya 3 lantai. Denah lantai 3 dan ini lantai 4-nya cuman area jemuran. Ini dengan lebar yakni lebar tanah 7 meter dikali 20 meter. Ini lantai 1, ada parkiran, ada teras, ada ruang tamu, ruang tidur utama, ada kamar mandi dalam. Ini ada dapur, ada ruang tidur 1. Ini ART, area tidur pembantu, toilet. Ini toilet umumnya di lantai 1. Ini ada gudang. Ini di belakang ada taman kering dan juga teras. Ini akses naik ke lantai 2. Lantai 2-nya seperti ini. Ini ada kamar, ada kamar mandi dalam. Ini kamar dengan ukuran 3,5 dikali 2,9. Ini 2,9, ini 3,5. Ini kamar mandi dalam. Ini juga kamar-kamar. Ini void untuk pencahayaan dan udara. Bawahnya adalah taman kering. Ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini balkon. Ini belakang. Ada void menuju ke taman kering. Dan ini dak beton, atapnya ini area servis. Ini kalau naik lagi ke lantai 3. Ini lantai 3-nya. Ini tadi, ini juga kamar, ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini void, ini kamar, ini balkon, dan ini void ke area belakang. Dan ini ada tangga putar mulai lantai 1 ke lantai 3. Ini kita naik lagi ke lantai 4. Lantai 4 ini cuman area laundry dan jemuran. Ini atap turun ke depan, di sini ada talang beton. Ini tangga akses turun ke lantai 3 dan ini atap turun ke belakang sana. Dan ini gambar pondasi dari rumah kos ini, dan ini kolom dan seluf, gambar kolom seluf untuk lantai 1. Ini bisa teman-teman saksikan, ini ada grid as bangunan, sumbu X 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 11. Ini ada ukur-ukurannya semua. Dan ini ada sumbu X arah Y, A, B, C, D, E, F. Ini juga ada ukur-ukuran, grid as bangunannya ada semua. Dan ini ada beberapa tipe pondasi. Ada PC1, ada PC2, ada PC3, ada PC4, ada PC. Kita bahas mengenai pondasi dulu. Ini keterangan-keterangannya seperti ini. PC1 yang ini 100 kali 100 kali 30.
Ini ukuran senti semua. Setros 1 buah diameter 30, kedalaman 9 meter. PC2 yang ini 75 kali 135 kali 35 cm. Setros 2 buah diameter 30 cm, kedalaman 9 meter. PC3 yang ini 135 kali 135 kali 40, setros 3 buah diameter 30 cm, kedalaman 9 meter. Ada PC4 ini. PC4 ini yakni 135 kali 135 kali 40, setros 4 buah diameter 30 cm, kedalaman 9 meter. Sedangkan PC ini untuk area pagar saja, cuman kita kasih plat setempat tanpa setros. Kalau bisa teman-teman saksikan, untuk PC4 ini area tengah semua. Memang beban paling besar itu di area tengah. Bebannya lebih besar karena dia dapat beban dari kanan dan juga kiri. Sedangkan tepi sisi kanan ini cuman PC2. Karena hanya mendapatkan beban separuh dari bentang ini, separuhnya ini lari ke sini. Dan PC3 ini area sini, karena ini bentangnya lebih besar, ini lebih besar daripada yang ini. Ini separuh ini ditumpu oleh pondasi ini. Jadi pondasi ini beragam. Lebih besar yang ada di tengah daripada yang di tepi. Kalau detailnya seperti ini detail PC1. Ini lebar 1 meter kali 1 meter, tebal 30, pakai diameter setros yakni 30 cm, panjang 9 meter. Untuk besi yang dipakai ini diameter 13, baik sumbu X maupun sumbu Y. Ini jarak 150 atau 15 cm. Di tengah kita kasih tulangan samping ini, dia pakai diameter 10. Dan yang ini untuk PC2 75 kali 135, tebal 35, 2 setros diameter 30, panjang 9 meter. Besi sumbu X dan sumbu Y ini pakai 150, diameter 13, jarak 150 atau 15 cm. Ini kita kasih tulangan samping diameter 10. Dan ini untuk PC3-nya, ukuran 135 kali 135, tebal 40. Ini setros jumlah 3, diameter 30, panjang 9 meter. Ini besinya pakai diameter 13, jarak 150, baik sumbu X maupun sumbu Y. Yang ini PC4, ukuran 135 kali 135, jumlah setrosnya 4, pakai diameter 30, dalam 9 meter. Untuk besinya pakai diameter 13, jarak 150 atau 15 cm, baik sumbu X maupun sumbu Y. Sekarang kita lihat proses pekerjaan pondasi di lapangan seperti apa. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai proses pekerjaan widget dan poplang atau siku bangunan pada kos-kosan ini. Untuk lebih detail mengenai proses pekerjaan siku bangunan atau widget dan poplang, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Setelah pekerjaan widget dan poplang ini, kita lanjut ke proses pekerjaan gali atau cemplong untuk bongkar lantai bangunan existing. Setelah itu kita lanjut ke proses pekerjaan pondasi setros. Ini proses pengeboran strospel. Jadi untuk strospel ini bornya secara manual seperti ini. Ini nanti kita targetkan di kedalaman 9 meter sesuai desain rencana struktur. Untuk diameter kita pakai 30 cm.
Dan ini proses pembesian untuk strospelnya. Untuk besi utama kita gunakan besi 10 mili. Bisa pakai besi polos ataupun pakai besi 10 mili yang ulir. Untuk jumlahnya ini 6 biji dalam satu setros. Untuk sengkang atau begelnya ini kita buat spiral. Kita gunakan besi dengan ukuran 6 mili. Satu lonjor 6 mili 12 meter. Ini kalau kita buat spiral seperti ini bisa untuk panjang 4 meter setros. Kalau satu setros ukurannya 9 meter, maka kita butuh 2/4 spiral. Untuk proses pengecoran strospel kita gunakan pengecoran secara manual. Kita buat beton sendiri di set dengan perbandingan campuran, yakni 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil. Kita gunakan mutu yang bagus, pasirnya pasir Lumajang, kerikilnya dengan ukuran atau perbandingan 1:2. Untuk mutu beton yang didapat, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas mengenai mutu campuran 1 dibanding 2 dibanding 3. Ini untuk strospelnya kita beri casing pipa seperti ini, kurang lebih kedalaman 1,5 sampai 2 meter untuk menjaga agar tidak ada tanah yang longsor masuk pada strospel. Kalau sampai tanah masuk bercampur dengan beton, resikonya mutu beton juga akan berkurang. Makanya kita beri casing seperti ini. Dan ini setros yang sudah kita cor. Bisa teman-teman saksikan galian seperti ini, nanti kita leveling untuk lantai kerja. Ini besi utama strospel kita sisakan keluar untuk ngikat pada pondasi pelkap. Jadi jangan sampai tulangan utama setros ini dipotong sampai bawah, tapi sisakan keluar lalu kita ikat pada pondasi pelkap. Dan ini sudah kita leveling, kita lantai kerja seperti ini. Untuk lantai kerja kita gunakan plesteran kurang lebih tebelnya 5 cm dengan campuran 1 dibanding 5, 1 semen banding 5 pasir. Setelah lantai kerja kita lanjut ke proses pekerjaan pecasting. Untuk pecastingnya ini kita gunakan pecasting batu bata merah. Untuk ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran pondasi pelkapnya. Kalau P1 ya ikut P1, PC2 ya ikut PC2 dan seterusnya. Dan ini proses perakitan besi pelkapnya. Kita gunakan tadi besi 13 ulir dengan jarak antar besi yakni 15 cm baik sumbu X maupun sumbu Y-nya. Ini ukuran pelkapnya ngikuti juga dengan gambar desain. Sesuai dengan gambar desain, ada yang PC1, PC2, PC3, dan PC4. Seperti ini untuk potongan satu lonjor besinya kita buat seperti ini untuk pelkapnya. Karena proses pembangunannya ini di waktu musim hujan, ini beresiko seperti ini, terjadi genangan di galian pelkap. Ini bisa teman-teman saksikan. Pondasi pelkap ini sudah kita pecasting seperti ini, dan ini besi setros kita sisakan untuk kita ikat pada besi pelkap. Namun terdapat air seperti ini, air hujan yang menggenang pada galian pelkap. Dan ini besi pelkap sudah kita masukkan seperti ini. Ini bisa teman-teman saksikan. Ini besinya pakai diameter 13, sumbu X dan sumbu Y dengan jarak 15 cm. Dan ini ukurannya yakni 135, ke sini juga 135 dengan ketebalan 40 cm. Dan ini besi kolom ini harus masuk pada pondasi dan sampai di lantai 2, dak lantai 2 kita sisakan kurang lebih 2 meter. Ini besi setros kita ikat pada besi pondasi pelkap. Setelah proses pekerjaan pembesian selesai, ini bisa kita lanjut ke proses pekerjaan pengecoran.
Namun karena ada air yang tergenang pada galian pelkep, ini air wajib dikuras, harus dibuang. Jangan sampai kita ngecor bercampur dengan air. Resikonya mutu beton akan berkurang. Dan untuk proses pengecoran juga tetap sama, kita gunakan cor secara set mix, cor langsung di lapangan tanpa kita beli beton ready mix. Untuk perbandingan campuran juga sama, yakni 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil. Untuk semen kita gunakan semen 3 roda, pasir kita gunakan pasir Lumajang, sedangkan kerikil kita gunakan batu split ukuran 1-2. Sering ada teman-teman yang bertanya-tanya, untuk mutu beton K300 itu menggunakan perbandingan berapa? Semennya berapa, pasirnya berapa, kerikilnya juga berapa? Untuk lebih detail mengenai campuran beton manual dengan mutu K300 pernah saya bahas. Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, pernah saya bahas lebih detail. Dan ini bisa teman-teman saksikan, sebagian dari pelkep sudah kita cor. Ini PC4, yakni pelkep dengan setros jumlahnya 4 biji. Ini besi kolom sudah kita tancapkan pada pondasi. Jadi ini pelkep dengan ukuran 135 x 135 dengan ketebalan 40 cm. Ini karena lokasinya seperti ini tidak bisa kita cor full keseluruhan untuk pondasinya. Ini bertahap. Ini yang tipe tepi, ini PC3. Pelkep dengan ukuran 135 x 135 dengan jumlah strospel yakni 3 biji. Ini besi kolom juga sudah kita tancapkan pada pondasi pelkep. Dari penjelasan tadi di atas, mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya untuk menentukan tipe pondasi pada rumah kos ini bagaimana sih caranya? Kenapa kok nggak pakai pondasi dangkal, kok pakai pondasi dalam? Dan kenapa pondasi dalam harus menggunakan strospel dengan diameter 30 dan kedalaman 9 meter, kok nggak tipe pondasi dalam yang lain? Untuk menentukan desain pondasi pada sebuah rumah tinggal atau konstruksi bangunan, kita harus memiliki 2 data. Yang pertama adalah data beban bangunan, yang nantinya diteruskan ke kolom, lalu diteruskan ke pondasi, nanti disalurkan ke tanah. Untuk mengetahui berapa beban yang diterima oleh pondasi, kita harus melakukan analisa perhitungan struktur. Sedangkan untuk data yang kedua, yakni data penyelidikan tanah, bisa kita lakukan dengan cara tes sondir seperti ini. Nantinya bisa kita dapat berapa daya dukung izin tanah yang dihasilkan dari tes uji sondir ini. Bahasa sederhananya, daya dukung izin tanah ini adalah reaksi dari tanah akibat beban bangunan yang disalurkan ke tanah melalui pondasi. Jadi bisa dikatakan daya dukung izin tanah ini nilainya harus lebih besar daripada beban bangunan yang diterima pondasi. Baik itu untuk pondasi dangkal maupun untuk pondasi dalam. Ini beban bangunan, ini ada reaksi. Ini harus lebih besar daripada beban bangunan. Ini saya contohkan ada pada pondasi dangkal. Ini beban bangunan, ini katakanlah 50 ton. Sedangkan daya dukung izin tanah di pondasi dangkal ini 2 ton per meter persegi. Jadi 1 meter perseginya dia mampu menahan beban 2 ton untuk pondasi dangkal. Maka dengan beban 50 ton, ini kita bagi 2 ton per meter persegi. Ketemunya yakni 25 meter persegi. Jadi dengan pondasi dangkal dengan beban bangunan 50 ton
dengan daya dukung izin tanah 2 ton per meter persegi pada kedalaman kurang lebih 1 meter, itu kita harus membuat pondasi yakni 25 meter persegi luasannya, atau bisa dikatakan pondasinya ukurannya 5 meter kali 5 meter biar bisa menahan beban 50 ton. Betapa sangat besar pondasi dengan ukuran sekian. Ini kalau di tanah dangkal atau tanah lembek pada pondasi dangkal. Kalau kita buat pondasi dalam seperti ini. Ini kalau saya contohkan di pondasi dalam, ini beban bangunan 50 ton. Setelah itu daya dukung pondasi dalam stros diameter 30 panjang 19 meter yakni 17 ton per titik. Jadi pondasi dalam ini strospel dia mampu menahan beban 17 ton per titik di kedalaman 9 meter pakai diameter 30. Maka dengan beban 50 ini kita bagi 17 ton. Ketemunya kurang lebih 2,9 titik atau kita bulatkan menjadi 3 titik. Jadi kalau kita pakai pondasi dalam beban bangunan 50 ton dengan pondasi strospel diameter 30 panjang 9 meter, kita butuh 3 titik. Tinggal kita bandingkan kalau pakai pondasi dangkal harus pakai pondasi telapak atau sepatu full flat ukuran 5 meter kali 5 meter. Kalau pondasi dalam pakai strospel diameter 30 panjang 9 meter jumlahnya 3 titik. Kita bisa pilih pakai yang ini atau yang ini. Lebih efisien mana? Kalau saya lebih memilih yang ini. Karena pondasi dengan ukuran 5 meter kali 5 meter itu bukanlah hal yang kecil. Ini pondasi besar 5 meter kali 5 meter. Ini bisa bertabrakan dengan kolom yang lain. Setelah kita lakukan analisa perhitungan struktur pada bangunan ini didapat beberapa beban yang diterima oleh pondasi. Ini bisa teman-teman saksikan. Ini ada PC4, ada PC2, PC3, PC1. Ini beban di PC4 beda dengan PC2, PC3, dan PC1. Ini 55 ton, ini 25 ton, ini 38 ton, ini 54, 23, 37, 54, 24, 23. Jadi yang tepi ini lebih sedikit bebannya dibanding yang di area tengah. Jadi angka warna merah ini adalah beban yang diterima pondasi satuannya ton. Yang di tepi berbeda dengan yang di tengah. Dan ini ada laporan hasil penyelidikan tanah yakni tes sondir. Ini tabel dari bacaan sondir. Dan ini grafiknya seperti ini, grafik konus dan juga JHP-nya. Dan ini ada daya dukung pondasi dalam, ini rekomendasi dari pihak yang nyondir. Ini ada kedalaman 8 meter, ada 10 meter, kita gunakan tiang 30, stros 30 atau 40 atau 60. Ini kedalaman 8 meter, diameter stros 30 mendapat daya dukung yakni 15 ton. Kalau 10 meter yakni 19,75 ton. Ini kalau saya hitung di kedalaman 9 meter itu dapat daya dukung kurang lebih 17 ton. Ini kita coba hitung untuk daya dukung pondasinya. Ini pondasi pelcap, ini kolom, ini pondasi dalam yakni strospel. Ini beban bangunannya yakni 55 ton yang diterima oleh pondasi. Ini pakai strospel diameter 30, daya dukung izin tiang yakni 17 ton. Kita pakai strospel kedalaman 9 meter, stros diameter 30 cm. Daya dukungnya yakni 17 ton per tiang. Jadi nanti kalau bebannya lebih besar dari 17 ton, nanti jumlah strospelnya yang lebih banyak, bisa lebih dari 1, bisa 2, 3, atau 4. Ini tadi beban bangunan 55 ton. Untuk mencari jumlah pel atau strospel yakni 55 ton ini
Jumlah strospel yakni 55 ton beban bangunan yang diterima oleh pondasi, kita bagi daya dukung izin tiang yakni 17 ton. 55 kita bagi 17, ketemunya 3,2 buah. Ini karena jumlahnya buah maka kita bulatkan ke 4 buah. Jadi dengan beban 55 ton satu pondasi ini harus ada strospel yakni jumlahnya 4. Pakai diameter 30, kedalaman 9 meter. Ini coba kita rekap, ini 55 ton adalah beban bangunan yang diterima pondasi, 17 ton adalah daya dukung izin tiang strospel diameter 30, kedalaman 9 meter. Ini tadi 55 ton kita bagi 17 ton, ketemunya 4 buah kita bulatkan. Jadi ini pakai PJ 4. Jumlahnya 4 strospel. Ini ada PJ2, ada PJ3. Nih. Yang di tengah juga ada 55 ton, kita bagi 17, ketemunya kita bulatkan 4 buah. Ini 2 buah pakai PJ2, ini 38 bagi 17, yakni 3 buah kita pakai PJ3. Dan yang lainnya bisa teman-teman saksikan. Seperti di awal, beban yang di tengah ini lebih besar daripada beban yang di tepi. Makanya di tengah ini pakai PJ4 rata-rata. Yang di tepi ada PJ2 dan PJ3. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana menentukan lebar dan panjangnya sebuah pelcap dengan jumlah strospel. Ini ada 3 strospel, ada 4 strospel. Ini saya contohkan yang 4 strospel. Ini seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4 stros. Ini kita harus tahu jarak antar stros ini. Ini kita beri kode S. Ini juga kita beri kode S. Sedangkan stros terhadap tepi pelcap ini kita beri kode T. Ini juga kita beri kode T. Ini untuk S ini ada standarnya yakni 2,5 sampai 3D. Sedangkan T1 sampai 1 2,5D. Sedangkan D adalah diameter pel. Tadi 30 cm untuk setrosnya. Jadi untuk S yakni 2,5 kali 30 yakni 75. S-nya saya pakai yang 2,5. Jarak setros yakni 75 cm. Ini setros ke setros jaraknya 75 cm. Ini juga sama jarak setros sumbu ke sumbu setros yakni 75 cm. Untuk T ini saya pakai 1 kali D. 1 kali 30 yakni 30 cm. Jadi ini setros ke tepi ini 30 cm. Ini juga 30 cm. Ini juga 30 cm. Ini setros ke tepi pelcap 30 cm. Jadi kalau kita total ini 30, ada 75, ada 30, ketemunya 135 cm. Totalnya 135 baik panjang maupun lebarnya untuk yang 4 strospel. Untuk yang 2 strospel bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Jadi kesimpulannya untuk menentukan pondasi sebuah bangunan kita harus memiliki 2 data, yakni data beban bangunan yang nanti disalurkan ke pondasi dan juga data penyelidikan tanah bisa pakai sondir. Tanpa itu semua, pondasi kita hanya sebuah kira-kira. Namanya juga kira-kira, bisa pondasi terlalu kecil hingga membuat kegagalan struktur, bisa juga pondasi terlalu besar hingga biaya membengkak. Demikian penjelasan mengenai pondasi pada sebuah rumah kos 3 lantai. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.